alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu iman yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan mengenai bagaimana keagungan akhlak Rasulullah, di mana kita akan sampai ke nomor 29. Nomor 29 akan dibicarakan bagaimana pergaulan Rasulullah kepada para sahabat, para pembantu, dan para istrinya. Ini berarti adalah yang pertama sekali saya menerangkan tentang hal pergaulan kepada istri, karena saya baru menerangkan dan belum pernah menerangkan tentang ini, dan juga karena di kitab ini juga nomor 29 adalah seperti ini lah judulnya, tentunya untuk melengkapi bagaimana Ibrah mengambil sikap keagungan Rasulullah. Ayatnya bukan saja An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'khudhuhunna litadhhabu bima ataytumuhunna illa ta'tina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Maksudnya adalah mewarisi yaitu bagaimana ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Ini nomor 186 ya. 185. Jadi maksudnya saya 19 ini dengan jalan paksa, yaitu ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab, tapi jahiliyah, apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh menikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh ahli waris, atau tidak dibolehkan menikah lagi. Inilah keterangannya. Memang ada pendapat menurut Pak Sahroni, memang dari golongan Hanafiyah, yang bahwa janda itu adalah jadi wali bagi dirinya sendiri, walaupun pendapat itu tidak kuat, tidak sikoh. Tapi justru di indeks Syamil ini, di Arab jahiliyah, ternyata si janda itu adalah di jahiliyah tentunya menikahkan dirinya sendiri. Jadi itu kebiasaan jahiliyah. Maka pendapat itu memang tidak kuat.
juga ini memang perlu penjelasan. Kita teruskan. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini tentang waris. Tapi yang kita akan masuk pembahasan adalah basyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Baik kali semuhunna, maka apabila menemukan pada mereka sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita benci, fa'asa an-takrahu syai'an, maka agar hal itu menjadi, maka bersabarlah. Maka di sini memang dijelaskan bersabarlah, karena boleh jadi kamu, jadi asa di sini boleh jadi bahasa di sini adalah maka boleh jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa yas'alallahu fihi khairan katsiran. Artinya bagaimanapun juga termasuk sifat seorang istri, mungkin kita menemukan seorang istri itu ada yang berbeda, dan juga ada yang memang bagian yang tidak kita sukai. Ya mungkin kalau kita ibaratkan bagaimana ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang malu, dan seterusnya. Tapi wayas'alullahu khairan, wayas'alullahu fi khairan katsiran. Padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Dengan itulah bagaimana bisa bergaul, bisa komunikasi, bisa tentunya menjalin hubungan yang erat, walaupun ternyata ada sesuatu yang tidak kita sukai. Itulah memang bagaimana realita. Tapi adalah bagaimana memandang kebaikan setiap peristiwa. Itulah yang penting, memandang kebaikan dalam peristiwa. Karena itu, inilah bagaimana kebaikan ini adalah banyak diantaranya, walaupun yang tidak kita sukai. Itu ayatnya. Nah, dari kitab ini Nabi Muhammad SAW adalah sabirun, orang yang sabar. Lagi asirun, lapang hati. Maksudnya lapang hati, mengutamakan kebaikan orang lain. Penyayang, rahimun. Kemudian yang kemarin juga pemaaf, alifun, dan pemurah, dan jujur, shadiqun. Dan beliau memelihara dirinya agar tidak terjerumus dalam perkara yang tidak baik. Dia adalah kepercaya, ahli zuhud, tawadu, dan sekaligus sebagai suri teladan, sebagai pangkal kebajikan dan kebaikan akhlak budi pekerti. Ini pendahuluan dulu. Artinya bagaimana Rasulullah kebaikannya adalah secara menyeluruh, secara kafah. Bagaimana budi pekerti beliau ditunjukkan dalam segala arah, dari sikap sayangnya, lapang hatinya, maaf, pemurah, jujur, kemudian menjaga dirinya, zuhud, tawadu, dan seterusnya.
semuanya menjadi suri teladan. Oleh karena itu di surat Al-Ahzab, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, yaitu uswah, suri teladan yang baik. Dan suri teladan yang baik ini adalah menyeluruh, dan pergaulan yang baik tidak lain hanyalah buah dari pohon yang indah. Bukankah kemesraan itu bergaul dan berkawan itu bersumber dari air mata, dari mata air yang bersih. Jadi maka ketika pohon itu indah, ya, ini sifat pohon karena dijualkan di surat Ibrahim juga, asluha sabit, faruha fit sama, tuti ukulaha kula ini itu adalah akhlak. Buahnya itu adalah akhlak dari kalimat thayyibah, akhlak mulia. Sehingga bagaimana setiap harinya secara keseluruhannya kebaikan seorang muslim tentunya termasuk juga dalam pergaulan kepada istri. Kemesraan itu dalam bergaul. Ya, tidak mungkin kalau hanya si istri dan suami hanya tidak ada komunikasi, atau kalau bahasa kita cicing-cicing atau gitu ya, satu sama lain saling mendiamkan, itu tidak mungkin. Justru kemesraan itu ketika bergaul sangat terasa lah itu. Yang sudah pengalaman gitu ya. Saya belum soalnya, tapi karena bab juga sudah masuk ke nomor 29. Dan berkawan itu bersumber dari mata air yang bersih. Jadi kalau satu sama lain bersih, baik seseorang itu, baik ataupun misalnya kepada istrinya bersih dan juga suaminya bersih, itu insya Allah dengan kebersihan itu akan benar-benar rasa kemesraan akan terbentuk. Sungguh kaum muslimin benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta yang melebihi kecintaan terhadap diri mereka sendiri, ya, dan kepada anak-anak mereka serta harta benda mereka. Karena yang dicintai itu adalah Rasulullah, membawa hidayah, membawa syariah, membawa rahmat, dan karena itu beliau dapat menarik hati mereka dengan pergaulan yang baik, halus budinya, mesra bersahabat, dan muamalahnya menarik. Masya Allah, mereka menyadari sepenuhnya ketinggian derajat dan martabatnya. Namun mereka merasa bahwa beliau sama dengan mereka. Maksudnya bagaimana di samping itu juga mereka merasa pula dapat berlindung di bawah naungannya yang tidak ada bandingannya. Ini memang dari hadis Rasulullah juga menyebutkan ada 7 naungan yang dimana dinaungi Allah pada hari kiamat ini. Bagaimana adalah termasuk orang yang ketika berjumpa itu saling mencintai dan meninggalkan itu saling mencintai. Inilah bagaimana sikap Rasulullah, sehingga bagaimana sifatnya kepada kaumnya, pada umatnya ketika itu. Sungguh luas perlindungannya yang meliputi orang-orang yang merdeka pada budak laki-laki. Itu juga merasakan, nanti juga kita akan lihat kepada hamba sahayanya, dan juga para budak perempuan merasakannya. Para kerabat dekat maupun jauh juga merasakan orang tua dan anak-anak yang baik ketika berada dalam masyarakat damai atau ketika sendirian. Karena itulah
bagaimana kebaikan pergaulannya adalah muasyarah, kebaikannya, dan juga dalam muamalah beliau kepada istrinya, kepada para sahabat, para pembantu, dan budak-budak beliau. Yang pertama adalah kita ke segmen atau bagian yang pertama. Saya akan bahas tentang pergaulan Nabi kepada para istrinya di halaman 82. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka lomba lari dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendahului Aisyah dalam berlari, dan Aisyah pun pada suatu hari mendahului beliau. Jadi yang pertama, memang Rasulullah berhasil mendahului Aisyah. Tapi yang kedua, Rasulullah sengaja perlambat dirinya untuk agar Aisyah mendahuluinya. Dan di hari yang lain beliau juga mendahului Aisyah lagi. Beliau berkata, keunggulan hari ini mengimbangi keunggulan terhadapmu kemarin. Jadi yang dimaksud itu satu sama ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana ini dalam riwayat yang ini. Jadi Aisyah pernah mendahului Rasul dan juga tapi adalah kemudian Rasulullah yang mendahului Aisyah. Jadi kalau lihat dari sini artinya bukan satu sama. Artinya adalah 21 ya. 21 kalau melihat riwayat ini. Karena ada yang mengatakan satu sama. Tapi yang di sini adalah disebutkan oleh Ustaz Abdul Ahmad adalah 21. Ini beberapa riwayat. Yang kedua adalah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah, di mana di dalam rumah itu ada dua orang perempuan yang sedang menari dan memukul gitar. Sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi dirinya dengan baju. Maka Abu Bakar membentak kedua perempuan itu. Lalu Rasulullah bersabda, menampakkan wajahnya, bersabda, biarkanlah mereka, karena sekarang adalah hari raya. Jadi kalau dalam riwayat ini juga maka diperbolehkan ketika hari raya, yaitu memukul dengan ketabuhan, tapi untuk tentunya adalah sebagai merayakan hari raya tersebut, atau di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini diperbolehkan, tentunya dengan sesuai konteks ketika itu. Ini baiknya bagaimana dari dua cerita atau dua kisah ini Rasulullah sangat baik itu adalah memberikan izin kepada Aisyah dan juga memberikan izin kepada dua perempuan yang barusan. Yang pertama adalah izinnya yaitu agar Aisyah merasakan kemenangan ketika belum Rasulullah mendahuluinya lagi. Yang kedua adalah izin yaitu kepada dua perempuan pada hari raya. Jadi memang kepada istri itu adalah sikapnya itu memberikan izin. Izin itu yang dimaksud adalah bagaimana membuka peluang istri untuk kita berkomunikasi atau menyampaikan pendapat atau ya sesekali
dia juga bisa mendahului kita dalam suatu perkara. Karena itulah al-ihsannya itu ternyata bukan hanya dalam pemberian, tapi adalah dengan mendahului sang istri dengan diri kita dalam suatu perkara. Maka itulah bagaimana izin dari Rasulullah. Izinnya sangat mulia sekali tentunya, apalagi dengan menampakkan wajahnya. Sedangkan Abu Bakar membentak kedua perempuan itu. Bayangkan, Abu Bakar sebelumnya membentak kedua perempuan itu. Padahal sikap yang terbaik itu adalah bagaimana menampakkan wajah yang menyenangkan, yang senyum, tentunya yang ramah, tentunya inilah sikap yang mulia. Tentunya dengan hal ini juga Rasulullah memberikan teguran agar tentunya menyikapi dengan hikmah dengan sikap wajahnya. Yang ketiga adalah kadang-kadang para istri beliau membantah ucapan beliau. Ternyata istri Rasulullah pernah membantah ucapan beliau. Malah ada yang diantara mereka tidak mau berbicara sehari semalam. Beliau atau disebutnya hajar. Hajar itu adalah sebuah sikap karena menemukan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang dirasakan negatif, maka dia tidak mengajak bicara. Itu namanya hajar. Maka memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk kemaslahatan seorang mukmin agar dia ketika sedang lengah atau sedang futur, sedang malas, agar dia semangatnya kembali kepada kebaikan. Itu diperbolehkan. Ini juga bagaimana istri beliau pernah menghajar beliau. Dan beliau berkata kepada Aisyah, sesungguhnya aku tahu ketika kamu marah dan ketika tidak marah. Jadi Rasulullah mengetahui ketika Aisyah sedang marah atau ketika Aisyah sedang lembut hatinya, tidak marah. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kau mengetahuinya? Beliau menjawab, waktu kamu tidak marah, kamu berkata, tidak, demi Tuhan Muhammad, maksudnya demi Allah yang dimaksud, demi Tuhan Muhammad, demi Allah, dan waktu kamu marah, itu menyebutkan, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Jadi kalau Aisyah itu marah maupun ketika lembut, sama-sama menyebut kata Rob, Rabbun Muhammad, Rabbun Ibrahim. Jadi kalau ada tentunya sebuah kemuliaan dalam bagaimana ketika marah, ya, ketika marah ingat kepada Allah, dan ya itu juga ketika dia lembut ingat kepada Allah. Itu. Karena kebanyakan di kita kalau marah, bagi soal istri yang cerewet, saya juga menemukan seorang ibu-ibu yang cerewet itu ya, wah itu marahnya atau cerewetnya itu tidak nyambung lah, seakan-akan diulang-ulang lagi perkataannya, tidak nyambung. Akhirnya si pelaku disalahkan lagi. Kita ingat bahwa di samping itu ada kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah di samping kesalahannya, di samping kesalahan seseorang itu tidak merasakan, ataupun ketika lembut
seorang perempuan itu lembut, tapi saking lembutnya bisa diajak bicara, tapi kenapa juga lembut, tapi tidak bicarakan soal agama gitu ya. Bicaranya itu bagaimana, Masya Allah, adalah cerewet, tapi ini misal ya, karena saya juga menemukan cerewet dan juga ketika itu juga cerewetnya itu karena pekerjaan atau karena nilai anak, sehingga selalu memuji, lupa terhadap bahwa ini adalah nikmat dari Roh, dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Nah itu. Jadi harusnya ketika lembut ingat lagi kepada Allah bahwa Allah yang memberi nikmat. Tapi ketika marah ingat lagi kepada Allah, karena Allah lah yang tentunya memuji kita, memuji diri kita agar bertambah keimanan kita. Maka Aisyah berkata, wahai Rasul, beliau tentunya Rasulullah dibenarkan oleh Aisyah. Maksudnya, wahai Rasul, naam, engkau benar. Aku hanya tidak menyebut namamu. Nah, jadi kalau kebanyakan kita kalau marah, si anu mah, gitu kan, si anu mah, begini, si anu gitu kan, si aja si, tokyo gitu kan, nanti kita mah. Tapi inilah kemuliaan Aisyah gitu ya, adalah tidak menyebut nama Rasulullah ketika dan marah. Nah ini gitu, kelakuan istri yang baik itu. Ketika marah saja tidak menyebut nama orang yang dimarahinya. Yang keempat adalah Aisyah pernah berkata, aku mendengar suara orang-orang Habsyah dan yang lainnya, mereka sedang bermain-main pada hari Asyura. Nah, ini Asyura yang dimaksud adalah 10 Muharram. Rasulullah berkata, apakah kamu suka melihat permainan mereka? Aku menjawab, ya. Lalu mereka dibawa ke masjid dan Rasulullah berdiri di antara dua pintu. Beliau meletakkan telapak tangannya berkelekan di atas pintu dan mengulurkan tangannya yang lain, dan aku pun meletakkan dagu di atas tangannya. Selanjutnya Aisyah meletakkan dagunya di atas tangannya untuk melihat orang-orang Habsyah bermain-main. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, sudah cukupkah? Aisyah menjawab, sudah. Lalu mereka disuruh kembali. Ini bukan tentunya yang salah diartikan, yang salah dimaknai, yang salah diamalkan, yang sesat diamalkan oleh Syiah, di mana mereka dengan beberapa hadis mereka adalah merayakan Asyura. Apalagi nanti 10 Muharram harus digagalkan. Ini yang dimaksud adalah orang-orang Habsyah itu tidak ada kaitan bermain-main dengan 10 Muharram, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitan orang-orang Habsyah itu. Dia bermain saja, bermain kapan-kapan saja. Tidak ada jadi peringatan permainan itu. Bukan peringatan Asyura, bukan. Tapi ini adalah tentunya bermain-main. Tentunya adalah permainan saja, bukan peringatan. Inilah yang bagaimana kaum Syiah yang salah
mengartikan dan sesat. Mereka mengadakan suatu dalil untuk melegalkan perbuatan mereka. Inilah perbuatan mereka. Nauzubillah min dzalik. Karena yang dimaksud ini adalah bagaimana Aisyah menghibur orang-orang yang sedang bermain pada saat itu, dan tidak ada hubungannya, tidak ada munasabah, tidak ada kaitan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Hanya memang ini adalah menghibur permainan, hanya permainan saja, bukan peringatan. Itu ya. Jadi memang dari sini juga kenapa Ustaz Abdul Hanan memasukkan riwayat ini, menyebutkan bahwa Rasulullah adalah kepada anak-anak ataupun juga kepada orang-orang kafir adalah beliau itu memberikan sebuah wejangan atau sebuah sikap yang terbaik kepada anak-anak, sehingga juga berlaku lemah lembut kepada anak-anak. Inilah maksudnya bagaimana Rasulullah berlaku lembutnya kepada anak-anak, menyertai istrinya untuk berlaku lembut kepada anak-anak. Dan yang terakhir di nomor 5 riwayatnya keadilan dalam memperlakukan istrinya, baik mengenai pemberian maupun bermalam. Ya, itulah bermalam maksudnya tidur bersama istri-istrinya. Sehari di kamar ini, kemudian sehari di kamar Aisyah, kemudian di kamar selanjutnya misalnya ke kamar Hafsah, kemudian Ummu Salamah dan seterusnya. Itu adalah keadilan Rasulullah. Karena Rasulullah itu 30 kali lebih kuat fisiknya, 30 kali lebih kuat fisiknya daripada manusia biasa. Oh, Masya Allah. Karena itu juga istri beliau bagaimana, kenapa harus 9 ya, kenapa kita hanya, setelah itu para sahabat dan juga kita tentunya semenjak ada mualaf yang ber-10 istri, kemudian menceraikan 6 istrinya sehingga 4 istrinya, dan juga ditetapkan bahwa yang diperbolehkan itu sampai ke 4 istri. Itu sedangkan Rasulullah hanya 9, itu luar biasa gitu. Karena 30 kali lebih kuat gitu. Dan 100 banding 1 kekuatannya itu. Wah, luar biasa. Ini wajar saja gitu kalau kuat sekali ada 9 istri gitu ya, bagaimana keadilannya. Beliau juga berkata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, inilah daya upayaku. Maksudnya Rasulullah berkata bahwa bagaimana inilah yang kekuatan yang saya miliki terhadap sesuatu yang dapat memiliki, dan aku tidak berdaya sama sekali terhadap sesuatu yang kau miliki dan tidak memiliki, maksudnya dengan tentang cinta. Jadi kalau tentang cinta, ini Rasulullah bisa saja mengutamakan seorang istrinya, atau mengutamakan istri yang satu dengan istri yang lainnya. Karena mengutamakan Aisyah di samping yang lain ini adalah kemurnian, karena rasa cinta yang tidak bisa dibagi. Nah, inilah bagaimana keagungan akhlak Rasulullah, dan juga masih ingat bagaimana ketika beliau adalah bergaul dengan istrinya, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau berdoa dengan demikian. Karena itulah la haula wala quwata illa billah. Diberikan fisik yang sempurna, punya Rasulullah tetap bersyukur kepada Allah. Namun ketika bersyukurnya itu sampai bekak-bekak kakinya ketika sholat. Tapi
Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Afala yakunu abdan syakura?" Apakah tidak layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini luar biasa bagaimana bersyukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah suami yang tinggi berinya dalam bergaul, alim, karim, agung, mulia, dan paling baik dalam muamalah. Beliau berkata, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi yang paling baik itu terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya. Dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarganya. Inilah yang bagaimana bisa menjadi uswah. Tentunya pada kesempatan kali ini tentunya sebuah teladan Rasulullah yang bisa dicontoh, apalagi tentunya mungkin usia kita juga mendekati masa-masa untuk menjalani hal itu, dan juga ada yang diantara kita yang sudah menjalani itu. Maka semoga Allah memberikan taufik agar kita selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang di sana sudah bagaimana yaitu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keagungan dan kemuliaan akhlak budi pekerti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Insya Allah nanti hari Selasa kita akan membahas lagi bab mengenai tentang kitabus shalah, tentang hal-hal yang mendukung kehusuan dalam sholat. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wa'afu minkum Rabbana razik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.